selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Sisil. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional, terutama subbab materi tentang konsep pendapatan nasional. Nah, untuk konsep ini akan ada beberapa rumus ya dari GNP, GDP, GNP, NNP, NNI, PIDI. Maka Bu Sisil akan jelaskan satu persatu rumus, latihan mengerjakan soal, dan cara mengerjakannya seperti apa. Oke, jadi simak terus video ini, semoga bisa membantu kalian dalam mengerti dan mengerjakan latihan soal pada hari ini. Simak terus ya, jangan lupa tetap sehat. Selamat menonton. Baik, selamat pagi anak-anak. Ibu akan menjelaskan tentang materi bab yang pertama, yaitu bab pendapatan nasional. Nah, untuk pertemuan yang kemarin kalian sudah menyimak video tentang 5 negara terkaya di dunia. Nah, ternyata nomor 1 adalah negara Qatar. Nah, tentunya setiap negara memiliki pendapatan nasional masing-masing jika dihitung secara satuan nilai US dollar ya. Kemarin kalian sudah menyimak videonya. Nah, untuk selanjutnya kita akan pelajari kompetensi dasar di bab pendapatan nasional 3.1, di mana kalian bisa mendeskripsikan konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Dan yang 4.1 kalian bisa menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Jadi dalam bab ini ada nilai pengetahuan dan ada nilai. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan tentang konsep pendapatan nasional dari konsep yang pertama, yaitu Gross Domestic Product ya, atau disingkat dengan nama GDP, atau dalam bahasa Indonesia itu PDB ya. PDB itu adalah produk domestik bruto. Dalam bahasa Inggris, GDP adalah Gross Domestic Product. Nah, apa itu GDP? Seluruh barang atau jasa yang dihasilkan masyarakat di dalam suatu negara, termasuk warga negara asing, dalam suatu negara dalam 1 tahun. Jadi apabila ada orang asing yang bekerja di Indonesia, misalnya ada orang Korea yang bekerja di perusahaan Indonesia, maka pendapatan orang Korea tersebut masih terhitung dalam pendapatan nasional negara tersebut. Lalu yang kedua adalah Gross National Product atau GNP, atau dalam bahasa Indonesia itu PNB. Seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu masyarakat tidak termasuk warga negara asing. Jadi sifatnya perhitungan nasional GNP sudah lebih bersih ya. Misalnya kalau ada orang Korea tersebut yang bekerja di Indonesia, maka sudah dikurangi. Nah, dan juga untuk WNI yang bekerja di luar negeri selama 1 tahun, misalnya orang Indonesia TKI di Indonesia bekerja di Arab Saudi. Nah, maka pendapatan para TKI ini sudah ditambahkan dalam perhitungan pendapatan GNP. Maka rumus dari GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri dan ditambah pendapatan WNI di luar negeri ya. Ingat tandanya bahwa orang Korea yang ada di dalam negeri, maka tandanya minus. Untuk yang WNI yang bekerja di luar negeri, misalnya para TKI yang bekerja di Jepang atau di Arab Saudi, maka tandanya plus. Lalu yang ketiga, Net National Product atau NNP. NNP ini rumusnya adalah GNP dikurangi penyusutan dan dikurangi penggantian barang modal. Jadi yang namanya barang-barang modal, misalnya dalam suatu industri kita memiliki mesin-mesin ya, kita memiliki kendaraan yang digunakan oleh suatu perusahaan. Nah, maka kalau mesin-mesin ini setiap tahunnya kan sering digunakan. Nah, ada nilai pengurangan ya, jadi penyusutan itu pengurangan. Manfaat dari mesin-mesin tadi itu berkurang setiap tahunnya. Karena sudah dipakai, maka penyusutan ini harus kita kurangi. Lalu untuk mesin-mesin tadi, apabila sudah tidak layak pakai, sudah
sudah macet atau sudah rusak, maka harus diganti dengan barang modal yang lain, maka harus mengeluarkan uang untuk membeli mesin-mesin yang baru, maka dikurangi penggantian barang modal tadi, pembelian mesin-mesin baru. Maka pendapatan nasional, kalau kita harus mengurangi penyusutan, mengurangi pembelian barang-barang baru, ini akan mengurangi pendapatan nasional negara kita. Ya, lalu berikutnya Net National Income atau yang dikenal dengan NNI. Nah, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung, ya. Jadi warga negara yang baik itu ya harus bayar pajak, ya, wajib bayar pajak karena pajak adalah salah satu pemasukan utama negara kita. Nah, untuk pajak tidak langsung ini contohnya adalah PPN, ya, pajak pertambahan nilai. Terus ada pajak penjualan. Nah, ini kalau kita misalkan membeli barang-barang mesin-mesin baru, nah maka akan dikenakan pajak. Pajak ini kita kurangi karena kita pendapatan kita berkurang karena untuk membayar pajak tadi. Berikutnya personal income atau dikenal dengan PI. Nah, PI ini rumusnya NNI ditambah transfer payment, dikurangi iuran jaminan sosial, lalu dikurangi lagi iuran asuransi, dan dikurangi lagi laba ditahan, ya, dan dikurangi juga pajak perseroan. Nah, karena tandanya dalam kurung, maka tandanya plus, ya. Kalau tanda kurungnya kita hilangkan, maka tandanya jadi minus, begitu. Jadi personal income ini pendapatan nasional yang sangat bersih, ya, lebih bersih dibandingkan kelima komponen pendapatan nasional di atasnya. Kenapa? Karena kita harus menambahkan tunjangan kalau misalkan seseorang bekerja, gitu ya. Kan pendapatan nasional itu kan dihitungnya dari pendapatan seluruh warga masyarakat yang ada di suatu negara. Nah, misalkan saya bekerja, saya mendapatkan gaji. Nah, transfer payment itu contohnya tunjangan, ya. Kalau saya mendapatkan gaji, terus ada tunjangan-tunjangan tertentu, misalnya tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan lain-lain, itu akan menambah gaji saya. Maka transfer payment ini tandanya plus. Ya, lalu untuk iuran-iuran yang lain seperti jaminan sosial, saya harus bayar iuran jaminan sosial. Saya harus bayar asuransi kesehatan, ya, misalkan BPJS. Maka iuran-iuran tadi sifatnya mengurangi, ya, dikurangi. Jadi kalau tanda kurungnya itu dibuka, maka itu kan minus. Jadi harus membayar. Gitu pula dengan laba ditahan. Nah, kalau seorang pengusaha, pebisnis gitu ya, PT perusahaannya itu kan ada laba ditahan, ya, tidak dibagikan kepada pemiliknya semua, tapi ada yang ditahan. Kenapa kok ditahan? Karena harus menjadi modal untuk perusahaan beroperasi selanjutnya. Maka ini harus dikurangi dari pendapatan perusahaan tersebut, ya, disisakan, artinya dikurangi maka disisakan, disimpan untuk modal selanjutnya. Nah, itu untuk laba ditahan. Lalu ada pajak perseroan. Jadi setiap perusahaan itu harus membayar pajak perusahaan kepada negara. Maka yang berada di tanda kurung, jaminan sosial, iuran asuransi, laba ditahan, pajak perseroan itu kalau kurungnya dibuka, kan di situ plus, ya. Kalau kurungnya dibuka, maka semuanya itu bersifat mengurangi. Jadi kita harus bayar. Ya, maka pendapatan nasional dalam personal income itu sudah lebih bersih. Dan yang terakhir, yang sangat-sangat bersih gitu ya, ada yang terakhir yaitu disposable income atau disebut juga pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, apa saja rumusnya di sini? DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, pendapatan yang saya terima tadi, ya, setelah dikurangi bayar asuransi, bayar iuran pensiun dan sebagainya. Nah, akan dikurangi juga dengan yang namanya pajak langsung. Contohnya pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan. Seseorang yang memiliki gaji maka akan dipotong pajak penghasilan, ya, sesuai dengan tingkat penghasilan seseorang. Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka akan semakin tinggi juga pajak penghasilannya.
maka akan bayar pajak. Pajak apa? Pajak PPh. Nah, setelah dikurangi pajak PPh, maka pendapatan yang tadi saya dapatkan itu ya siap saya belanjakan untuk kebutuhan saya sehari-hari. Jadi konsep DI ini konsep pendapatan nasional yang paling bersih ya, sudah dikurangi berbagai macam pengurangan. Baik, selanjutnya contoh soal. Di sini ada suatu negara memiliki GDP 319.200, lalu ada orang asing ya, orang asing pendapatan WNA-nya 91.500. Orang asing ini bekerja di Indonesia. Lalu ada pendapatan WNI tadi misalnya Sahma dan kawan-kawan bekerja di Jepang gitu ya. Nah, jumlah pendapatan orang Indonesia yang kerja di luar negeri ini 40.000 dolar ya. Ada penyusutan, lalu ada pajak tidak langsung, ada pajak langsung, laba ditahan, pajak perseroan, transfer payment, dan iuran. Nah, dari data ini hitunglah GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Oke, kita lihat. Nah, kita mulai dari menghitung GNP. Nah, GNP ini kan rumusnya GDP dikurangi pendapatan WNA dan ditambah pendapatan WNI. Nah, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. GDP-nya 319.200 ya. Dikurangi berapa WNA-nya? WNA-nya tadi adalah 91.500 dolar. Nah, kita masukkan. Lalu ditambah WNI di luar negeri, berapa WNI pendapatannya? Lalu kita lihat 40.000 dolar, kita masukkan. Nah, ketemu hasilnya 267.700 dolar. Ya, NNP, kita cari NNP, rumusnya GNP dikurangi penyusutan dikurangi penggantian barang modal. Nah, kebetulan di data soal tidak ada penggantian barang modal, maka hanya mengurangi penyusutan. Kita masukkan nilai penyusutannya. Nah, di sini penyusutannya adalah 20.000 dolar, maka mengurangi 20.000 dolar. Oke, ketemunya 247.700 dolar ya. Baik, untuk yang NNI ya, NNI rumusnya adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, di sini sudah ketemu NNP-nya sebelumnya adalah 247.700 dolar. Tinggal kita kurangi besarnya pajak tidak langsung. Kita lihat pada soal. Pajak tidak langsungnya adalah 53.000 dolar, maka kita kurangi 53.000 dolar. Ketemu 194.700 dolar. Nah, lalu untuk PI adalah NNI ditambah transfer payment, dikurangi ada kurung buka, iuran jaminan sosial, laba ditahan, dan pajak perusahaan. Nah, kebetulan di sini untuk asuransi pada soal itu tidak diketahui, maka apabila tidak ada maka kita kosongkan, jadi tidak usah dimasukkan. Ya, lalu kita masukkan angkanya. NNI adalah data sebelumnya 194.700, masukkan, lalu transfer payment-nya 21.000 kita masukkan, plus dikurangi kurung buka ya, ada kurung buka, kita masukkan jaminan sosial, laba ditahan, dan pajak perusahaan ya. Kebetulan di sini kita lihat datanya ada laba ditahan 2.600, iuran jaminan sosialnya 6.400, dan pajak perseroannya 13.160. Nah, kita masukkan masih dalam kurung. Nah, setelah itu yang ada angkanya yang ada di dalam kurung 6.400, 2.600, dan 13.160 kita tambahkan dulu. Tambah, maka ketemu 22.160 ya. Ketemu 22.160. Nah, jadi kita masukkan di sana. Lalu yang 215.700 ketemu dari mana? Dari 194.700 ditambah 21.000. Maka
215.700 dikurangi 22.160 dari pertambahan dari yang dikurung tadi ya. Nah, terakhir ketemu hasilnya yaitu 193.540 dolar. Baik, dan untuk rumus yang terakhir yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Hasil terakhir 193.540 dikurangi dengan pajak langsung ya. Di sini datanya pajak langsungnya adalah 28.800 ya. Maka kita langsung masukkan mengurangi dan hasilnya 164.740. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.